for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. This is our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. Humble ourselves and seek your face over our lives to you. This is our time in declaring your name. We're strong in the power of your mind. Together we stand, joining our hands, till every knee bows down, every tongue confess. Here we are, God, to glorify your name. Here we are, to magnify you, Lord. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. Your kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. This is our time in declaring your name. We're strong in the power of your mind. Together we stand, joining our hands, till every knee bows down, every tongue confess. Here we are, God, to glorify your name. Here we are, to magnify you, Lord. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. Your kingdom come and your will be done. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming
saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a,
Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom GBI PTC, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Kita ada di sini luar biasa karena Allah kita yang luar biasa, yang percaya berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak kami sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini Tuhan sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami sehat, kami kuat. Tuhan mampukan kami untuk datang ke rumah Tuhan di tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 minggu telah kami lewati lagi Tuhan. Bahkan kami segera akan melewati bulan Maret Tuhan, bulan ketiga di 2025. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan baik, kami gak bisa Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka dari itu pagi hari ini kami mau rayakan kebaikan Tuhan. Kami mau rayakan pertolongan Tuhan. Kami mau rayakan Tuhan setiap jalan keluar kesembuhan. Setiap keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mau rayakan itu pagi hari ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kalau kami belum melihat, belum merasakan, belum nyata dalam hidup kami Tuhan. Setiap jalan keluar maupun kesembuhan. Kami mau tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Engkau sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Bapa Engkau yang dapati di tempat ini Tuhan Yesus di GBI PTC Rayon 1D. Penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar Engkau dapati itu di antara kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Biar kami jadi gereja yang memuji dan menyembah Engkau dalam segala keadaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Engkau Roh Kudus hadir dan beracara sebebas-bebasnya pagi hari ini
Lawat setiap kami Tuhan. Kami mau pulang gak sama seperti kami datang. Kami mau ngalami Engkau, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kami bawa kehadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah hari ini. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari Bapak Ibu panggil namanya Yesus. Kau
Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berdiri saat ini, mari mulai naikkan syukurmu yuk pagi ini buat Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mari kembali renungkan, ingat lagi kebaikan Tuhan. Setiap kebaikan yang Tuhan sudah buat atas hidup setiap kita Bapak Ibu. Kinara masyandaya ralaba, kinara dabasyera ralaba. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Yesus. Uramakana masedededede masyedededede aralamo. Sungguh tiada yang sanggup tolong kami seperti Engkau tolong kami Tuhan. Kinaralama takarada masedededede. Huralalalala masyakarala barala. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Ini kami gerejamu Tuhan, pernyataan iman kami. Wanna worship you Jesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu. Yuk dari dalam hati kita yuk Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, apapun yang kita alami Bapak Ibu, kami selalu sembah Engkau Yesus Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus, nyanyi pujian bagi
kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Yesus yang layak terima segala pujian. Yes. Siap menari bersorak-sorai bagi Tuhan lebih lagi, amin Bapak Ibu. Yes, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Hey. Hati kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan, Kau kota benteng kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan Kau pembeli. Yuk sama-sama bersyukur. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Hati kami percaya, bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya sorakan, mari siap-siap para wanita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan gantian para pria. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Oh, hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan kita namanya siapa Bapak Ibu? Yesus. Yang percaya sorakan haleluya. Kau kekuatan, Kau kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami gerejamu, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sambil angkat tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan pagi ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah rubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih-Mu tak pergi dari setiap kami. Ku selalu bersyukur, cintamu padaku. Hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih-Mu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus, sumber kekuatan kita. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum duduk kasih tos kanan kirinya. Tuhan kekuatan kita. Yes, haleluya. Boleh persilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bilang Tuhan, dalam segala keadaan kami Tuhan Yesus,
Engkau tetap Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Lord. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ini pernyataan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Mari nyatakan. Mari, masih Bapak Ibu sendiri naikkan pujian.
kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Dan di saat pada siang hari yang indah ini kami datang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah gagal menepati janji Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan ajaib dalam hidup kami sepanjang siang hari ini. Kami terima janji Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Dan urapan Tuhan yang baru kami terima di saat siang hari ini. Bahkan jawaban-jawaban yang spesial kami akan alami sepanjang siang hari ini. Firman Tuhan akan termaterai dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga. Sehingga setiap kami bisa mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kami dijamah oleh Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan, bahkan kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ruangan ini juga dipagari oleh api kemuliaan Tuhan sendiri. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang memerdekakan kami, firman Tuhan membuat kami semakin tergila-gila dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai hati kami dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu ada bersama-sama dalam Tuhan. Kami selalu ada digendong oleh Tuhan. Sekalipun kami punya masalah-masalah, punya pergumulan hidup, tapi kami tetap fokus dengan Tuhan. Kami tetap mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya jalan satu-satunya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Shalom. Shalom. Kasih tahu samping kiri, samping kanan, katakan engkau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya percaya pada saat siang hari ini kita bisa bersama-sama semuanya karena Tuhan ya. Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga pada siang hari ini Tuhan kasih nafas kepada kita untuk kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Dan juga buat Pak Gembala. Pak Gembala lagi pelayanan ya. Terima kasih Pak Wakil Gembala juga Tuhan memberkati ya. Saya percaya semuanya kita diberkati luar biasa oleh Tuhan. Puji Tuhan. Orang bilang begini, kalau gak kenal maka gak sayang ya kan. Kata orang Manado, tidak dikenal maka tidak disayang. Kalau sudah dikenal maka sudah disayang. Kata orang Manado begitu kan. Nah, nama saya Pendeta Ferry Surkalapian. Saya punya istri 1, saya punya anak 4. Yang pertama cowok, yang kedua pria, yang ketiga laki, yang keempat men. Jadi semuanya pangeran. Saya bilang Tuhan, kapan saya dapatkan anak cewek? Iya kan? Sampai tutup pabrik, nggak ada juga anak cewek yang nongol. Jadi saya bilang begini, Tuhan, berarti saya harus dapat menantu yang baik kan gitu kan? Karena kenapa? Karena kalau anak cowok ini bahaya. Kalau dapat menantu yang tidak baik bahaya, orang tua bisa disepelekan. Apalagi kalau dapat istri yang cerewetnya minta ampun, auzubillah min zalik. Iya kan? Makanya saya berdoa, saya bilang, Mi, kencang-kencang kami berdoa. Karena anak kita ini 4 cowok semua. Jadi harus cari istri yang benar-benar sayang sama mertua. Haleluya. Saya percaya di sini menantu-menantu sayang mertua. Amin. Iya kan? Sayang mertua sama seperti mama kita sendiri, sama seperti papa kita sendiri. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya buka sama-sama, kita buka sama-sama dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Saya kasih judul tema firman Tuhan pada hari ini, waktu Tuhan. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Yang pria baca ayat ganjil, yang wanita baca ayat genap. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat 11. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua ya? Yang dapat katakan amin. Yang belum katakan aman. Puji Tuhan. Saya selalu berkata begini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini yang bawa Alkitab angkat tangan. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Gak apa-apa, engkau bawa handphone juga gak apa-apa. Ini kan Alkitab juga kan, sama-sama Alkitab juga, di dalamnya Alkitab juga. Tapi yang bawa Alkitab fisik angkat tangan. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Yang tidak bawa Alkitab angkat kaki. Nah ya, sama-sama juga di sini ya, puji Tuhan. Karena kita juga ada handphone, dalam handphone juga ada Alkitab ya. Ya, sama-sama kita baca firman Tuhan pada hari ini. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Yang pria baca ayat ganjil. Yang pria baca ayat ganjil, yang wanita baca ayat genap. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat 11. Duluan pria, 2, 3. Yang ibu-ibu silakan. Ayat 4 silakan ibu-ibu.
Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Silakan ibu-ibu ayat 9. Ayat 8 ya. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 11 sama-sama 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus tetapi manusia tidak dapat apa? Menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan katakan begini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari semenjak kita sampai kita innalillahi wa innalillahi rojiun. Iya kan? Kita gak bisa menyelami. Kita gak bisa tahu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Gak ada satu manusia pun yang tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita dari semenjak kita ada sampai kita dipanggil pulang ke sorga. Gak ada yang tahu. Ya kan, kadang-kadang ada pendoa-pendoa begini lagi, Pak Pendeta, saya dapatkan penglihatan. Apa penglihatanmu? Pendoa. Kadang-kadang dia bilang ngaco-ngaco. Saya pernah dapat pendoa siapa yang ngaconya minta ampun. Minta ampun. Iya kan? Kita sudah jadi hamba Tuhan nih. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang ngaconya minta ampun. Dia katakan begini, saya lagi berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lagi berdoa, di situ ada persekutuan doa. Persekutuan doa semuanya itu orang-orang kaya yang hadir. Ya kan? Nah, ini seorang nabi. Nah, nabi ini kalau bicara, kadang-kadang orang-orang kaya dengerin dia. Kenapa? Pakai firman. Dia bilang begini, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Nah, saatnya dia bicara mengenai saya. Dia bilang, hambaku, saya dapatkan pesan Tuhan mengenai hambaku, mengenai saya, dia bilang. Iya kan? Dalam doa-doa. Dia bilang begitu. Nah, dia bilang begini, kalau hambaku dapatkan mobil, kata Tuhan, hambaku akan mengalami kecelakaan. Saudara, dia bilang kalau saya dapat mobil, saya mengalami kecelakaan. Nah, memang saya lagi bergumul mengenai mobil pada waktu itu 10 tahun yang lalu. Rumah orang kaya yang kita doa di situ itu rumah orang kaya. Rumah orang kaya yang 7 turunan gak bakalan habis duitnya. Gak bakalan habis. Jadi dia dapatkan pesan Tuhan mengenai saya seperti itu. Dia bilang, hambaku, kalau kamu dapat mobil, kamu akan mengalami kecelakaan. Nah, ternyata dia punya trik. Dia punya trik supaya yang orang kaya ini dengerin. Ternyata orang kaya ini sudah siapkan mobil buat saya. Saya nggak tahu. Dia udah siapkan mobil buat saya untuk dikasih kepada saya. Tapi dia cut dengan penglihatan dia. Saudara ngerti? Dia cut dengan penglihatan dia. Jadi orang kaya ini bilang, wah jangan kasih ke Pak Ferry deh. Nanti mengalami kecelakaan. Jadi saya nggak dapatkan mobil. Nah ini saya bilang, ini kadang-kadang ngaco. Ini ngaco. Nah saudara, kita nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nggak ada manusia yang tahu. Saya bisa ada hari ini semuanya karena kasih Tuhan. Saya bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dulu saya belum mengenal Tuhan. Papi saya orang Bugis asli, minta ampun. Bugisnya minta ampun, asli. Jadi kami kelahiran dari Bugis ya. Mami saya Manado, papi saya Bugis. Mami ini orang Manado, ya gado-gado dengan papi. Tahu gado-gado ya? Papi orang Bugis, mami orang Manado. Saya lahir di Sulawesi Tengah, Luwuk Banggai. Saya lahir di sana dan saya semenjak saya oe, papi saya sudah bisikin di telinga saya, bla 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 bla. Taulah orang Bugis ya kan? Sudah dibisikin telinga saya. Jadi semenjak saya kecil sampai saya besar, saya ikut papi. Saya ikut papi. Ini saya bilang, ini waktu Tuhan. Mami berdoa sama Tuhan supaya Tuhan selamatkan keluarga kami Tuhan. Selamatkan kami. Kami punya 5 bersaudara. Selamatkan keluarga kami Tuhan supaya bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan, bisa mengalami namanya sorga yang kekal. Mami berdoa dengan doa puasa, dengan tangisan air mata. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan selamatkan keluarga kami. Sekalipun nikah gado-gado, ya kan? Nikah gado-gado. Nikah pada waktu itu ya udah nikah begitu aja, gado-gado nikahnya. Mami berdoa supaya keluarga diselamatkan. Kakak saya namanya Nur Hayati diselamatkan. Nur cahaya Hayati, hidup cahaya yang hidup. Diselamatkan Tuhan. Berdoa lagi buat keluarga kami. Saya mengalami keselamatan lagi. Saya berjumpa lagi dengan Tuhan. Berdoa lagi buat keluarga. Papi saya ketika dia mau mati, mau meninggal, dia percaya Tuhan Yesus. Amin. Dia percaya Tuhan Yesus. Kenapa? 3 kali terima Yesus loh.
3 kali terima Yesus, sakit jantung, mami doakan tumpangi tangan, sembuh jantungnya, terima Yesus. Sakit lagi, Mi tolong doakan papi sakit jantung lagi, tumpangi tangan lagi buat papi, sembuh, terima Yesus. Tapi ketika masuk, nggak usah sampai ke tanah, capek. Sakit lagi 2 kali loh. Sakit lagi. Mi doakan papi lagi, Mi. Papi udah gak tahan. Terakhir masuk rumah sakit, saudara. Masuk rumah sakit dan udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Masuk ruangan, tahu ya, panggil ya. Dipanggil ya. Udah, bacalah ayat-ayat di situ. Udah. Saya doa di Jakarta, saya bilang Tuhan jamah papi saya. Ini di Kota Lubanggai. Jangan papi saya supaya papi saya bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Di saat dia mengalami koma, dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Jamah dia Tuhan Yesus. Kita berdoa, saya berdoa, kakak saya berdoa, mami saya berdoa. Dan malam hari, papi saya dipanggil pulang ke surga. Saya bilang begini, Tuhan, apakah papi saya sudah terima Yesus Tuhan? Tuhan bagaimana? Apakah dia sudah mengalami keselamatan? Tuhan bicara dengan jelas di hati saya. Ini saya bilang, ini bukan rekayasa, tapi suara Tuhan jelas banget, Fer. Papi kamu sudah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan. Kenapa? Ternyata sebelum malam itu sebelum dia pulang ke sorga, malam itu mami saya doakan lagi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk yang terakhir kali. Kenapa? Karena sudah kembali ke sorga. Ya kan? Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak perpanjang lagi umurnya? Biar dia bisa jadi saksi, bisa jadi berkat Tuhan. Kenapa Tuhan gak perpanjang umurnya? Tuhan bicara dengan jelas, Fer, kalau kita mau perpanjang umur papi kamu, masuk lagi bulan ini, suci Ramadan. Dia akan pakai lagi itunya. Dia akan pakai lagi ininya. Dan dia akan melangkahkan kaki lagi ke sana. Jadi aku panggil dia cepat-cepat pulang. Pulang Jo. Saudara, kalau saudara sudah terima Yesus, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Amin. Waktu Tuhan. Keluarga kami semuanya mengalami waktu Tuhan. Nah ini saya bilang, ini kairos Tuhan, waktu Tuhan. Hari-hari ini kita harus mencari waktu Tuhan itu bagaimana dalam hidup saya Tuhan. Dalam keluarga besar saya, dalam rumah tangga saya Tuhan. Bagaimana dalam bisnis saya. Waktu Tuhan itu pasti akan indah. Ada 3 hal. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktu Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa mengalami waktu Tuhan. Kenapa? Karena terlalu tergesa-gesa. Senewen. Oh pengen cepat-cepat. Gimana. Ini pasti gak akan bisa masuk dalam waktu Tuhan. Yang pertama orang yang bagaimana cara supaya kita bisa masuk waktu Tuhan. Ya, kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktu Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2 yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktu Tuhan. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Sama-sama kita baca 2-3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang pertama saya dapatkan rema, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktu Tuhan, tetap fokus dengan Tuhan. Sama-sama katakan fokus dengan Tuhan. Sama-sama katakan fokus dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang fokus dengan Tuhan, otomatis dia akan memikirkan perkara-perkara yang sorgawi. Memang di bumi banyak masalah. Di bumi banyak persoalan, Tuhan banyak sekali kita punya persoalan di bumi Tuhan. Ini mau bayar uang sekolah anak-anak, mau bayar uang kontrakan Tuhan. Ini sudah ada lagi masuk cicilan tagihan mobil Tuhan, cicilan tagihan motor lagi Tuhan. Belum kami harus bayar dengan pinjol-pinjol yang ada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Hei, untuk kita fokus dengan Tuhan itu gak gampang. Susah. Jangan bilang begini, oh gampang Pak Pendeta, gampang. Gampang apa? Susah. Siapa bilang gampang untuk fokus dengan Tuhan? Kita masih banyak masalah di bumi ini. Tapi tetap kita harus fokus dengan Tuhan. Amin. Tidak ada kata-kata yang bisa membuat kita, oh gampang, oh enggak gampang. Nah, tapi tetap Tuhan bilang engkau harus fokus dengan perkara-perkara yang sorgawi. Amin. Kenapa? Karena perkara-perkara sorgawi itulah yang membawa dampak yang baik buat perkara-perkara duniawi. Amin. Ketika engkau fokus dengan Tuhan nih, engkau akan lihat bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Saya percaya kita semuanya punya pergumulan.
Ini muka-muka yang banyak pergumulan ini, apalagi mau lebaran, ya kan? Pergumulannya minta ampun Pak Pendeta, ini saya banyak sekali pergumulan Pak Pendeta, buat bayar sana, bayar sini Pak Pendeta. Hei, saudara, banyak nangis di hadapan Tuhan. Amin. Fokus dengan Tuhan. Kenapa orang yang fokus dengan Tuhan? Sama seperti Petrus. Saudara tahu Petrus? Petrus, panggilannya Petu, ya kan? Petrus ketika Tuhan bicara begini, Petrus datang ke sini, ya kan? Mari kepadaku Petrus. Petrus nggak lihat kiri, nggak lihat kanan. Dia langsung datang kepada Tuhan dengan apa? Melangkahkan kaki di mana? Di atas air. Kenapa dia bisa melangkahkan kaki di atas air? Karena Tuhan mengajak dia, Petrus come here, Petrus datanglah, ya kan? Petrus ketika Tuhan bilang datang, Tuhan yang bilang datang. Dia langsung pikiran dia fokus kepada siapa? Tuhan. Ini pikiran loh, konsep kita di pikiran. Fokusnya Petrus bukan lagi di bawah, bukan di air. Fokusnya Petrus adalah di perkataan Tuhan. Datanglah. Pikiran dia langsung tertuju kepada sorga, kepada Tuhan. Dia langsung datang kepada Tuhan dan melangkahkan kaki di atas air. Ini saya bilang, melangkah di atas mujizat. Nggak ada orang yang bisa berjalan di atas air, nggak ada. Nehi cuma lekete. Kenapa? Bisa terjadi karena dia fokus dengan Tuhan. Ketika dia udah nggak fokus lagi dengan Tuhan, maka dia akan mengalami tenggelam. Nah saudara, saya percaya kita harus fokus dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktunya Tuhan? Yang pertama, kita harus fokus dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktunya Tuhan? Kita buka sama-sama di dalam Markus 4 ayat 37. Markus 4 ayat 37. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak apa? Menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terus 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan terus. Maka murid-muridnya terus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Saudara dengar baik. Mengapa kamu begitu takut? Terus, mengapa kamu tidak percaya? Dua hal, takut dan tidak percaya. Terus, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Saudara, ketika ada ombak angin yang dahsyat, ombak dan angin yang dahsyat yang menyembur masuk ke dalam perahu itu. Sementara dalam perahu itu ada Yesus. Alkitab mengatakan dalam perahu itu ada Yesus. Di dalam perahu saudara, saya percaya begini. Saudara pasti dalam rumah tangga saudara ada Yesus. Amin. Dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara pasti ada Yesus. Amin. Apalagi dalam gereja pasti ada Yesus kan gitu kan. Dalam gereja pasti ada Yesus, nggak mungkin dalam gereja nggak ada Yesus, ya kan? Kalau gereja nggak ada Yesus ya bukan gereja Yesus namanya, ya kan? Pasti dalam gereja ada Yesus. Nah, ketika ada Yesus dalam bahtera rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam gereja kita ada Yesus di dalamnya, ada Yesus di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita mengalami ketakutan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita mengalami ketidakpercayaan? Orang Kristen saya nangkap begini, orang Kristen jangan ada yang namanya ketakutan. Tuhan berkata begini, mengapa kamu begitu takut? Ini hardikan buat murid-murid Yesus. Supaya mereka itu bisa kecelik mata mereka, ternyata kenapa kita mengalami ketakutan? Ada Yesus dalam perahu. Kenapa rumah tangga kita mengalami ketakutan, ada masalah-masalah terjadi, tapi kok mengalami ketakutannya, minta ampun, sampai dia bingung, udah gak bisa tidur malam lagi, gak bisa pikir lagi, waduh Tuhan stresnya minta ampun. Hei, saya mau katakan ada Yesus dalam rumah tangga kita. Ada Yesus dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu, ketika masuk dalam masa-masa COVID kemarin, saya kan sudah melayani Tuhan dari semenjak tahun 1999. Saya kuliah di Fakultas Hukum di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Papi saya bilang begini, Fer, kamu harus ganti papi jadi jaksa. Jadi jaksa. Papi saya sudah kasih tongkat estafet kepada saya untuk jadi jaksa. Saya kuliah Fakultas Hukum. Tapi ketika saya kuliah, saya berjumpa dengan Tuhan di situ.
saya berjumpa dengan Tuhan. Papi saya bilang begini, Fer, kenapa gak berjumpa dengan Tuhan? Papi sudah sekolahin kan mahal-mahal, Fer. Sudah beliin motor kan yang bagus-bagus. Kita punya motor dulu ya kan tahun 1999. Motor saya itu 96. Motor saya itu motor yang paling bagus di Kota Palu pada waktu itu. Papi saya beliin, karena papi saya kan banyak uang kan, jaksa kan. Beliin. Saya kuliah fakultas hukum dengan motor yang bagus ya kan. Kalau masuk di fakultas hukum, orang pada lihat, Ferry masuk. Nah, ketika saya kuliah, saya berjumpa dengan Tuhan di tempat kuliah saya. Saudara, papi saya yang tadinya menyekolahkan saya untuk ganti jadi jaksa, itu Tuhan putar loh. Tuhan ubah loh. Sakit gak papi saya? Sakit. Tapi kita gak bisa merubah waktu Tuhan. Amin. Kita gak bisa merubah waktu Tuhan. Nah, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu benar-benar paradigma saya berbeda. Paradigma saya berbeda dan Tuhan benar-benar menjamah kehidupan saya. Sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah, kebimbangan dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, kalau ada Yesus di dalamnya, ngapain kita mesti takut? Amin. Ngapain kita mesti khawatir? Ketakutan itu bukan berasal dari sorga. Dengar baik, firman Tuhan katakan begini, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Memang ada masalah, ada pergumulan. Terlalu cantik masalah, terlalu jelek masalah, kulit putih masalah, kulit hitam apalagi punya masalah, ya minta ampun, auzubillah min zalik. Orang kurus bermasalah juga, apalagi gembrotnya, minta ampun, masalah. Pendek masalah, tinggi juga masalah. Punya uang masalah, punya, tidak punya uang, aduh minta ampun, masalahnya banyak sekali. Punya motor masalah, apalagi gak punya motor, kemana-mana naik ojek ya kan. Punya mobil masalah, apalagi gak punya mobil, kemana-mana naik busway. Orang waras masalah, apalagi orang gila bermasalah, jadi masalah. Orang hidup masalah, yang mati juga bermasalah. Ini karena so hidup ada bikin masalah, apalagi mati, mesti bayar kuburan, mesti bayar peti mati, jadi mati pun masalah. Jadi setiap orang itu punya masalah. Setiap kita ini punya pergumulan, mata belok masalah, apalagi mata sipit masalah, ya kan? Ya kan, rambut lurus masalah, rambut keriting juga masalah. Punya rambut masalah, nggak punya rambut juga bermasalah. Jadi kita ini memang punya masalah. Jadi kita ini memang punya pergumulan. Bagaimana supaya kita nggak punya pergumulan? Ada jawabannya, 1 kali 2. Tahu 1 kali 2? Innalillahi wa innalillahi roji'un. Itu baru kamu nggak punya masalah. Jadi selagi kita menghirup napas, pasti punya masalah. Nah, masuk masa Covid kemarin, saya kan punya jadwal pelayanan nih, tahun 2020 ya. Ya, Covid ya, jadwal pelayanan. Jadi sudah di-schedule jadwalnya dari tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin, saya kan hanya hidup dari pelayanan. Ya maaf ya, ya kan hamba Tuhan kan hidup dari mimbar, dari pelayanan. Dari Tuhan lah ya kan. Kalau Pak Pendeta bukan dari pelayanan, dari Tuhan. Iya terserah kalian, terserah ya kan. Yang penting saya bilang, saya hidup hanya dari Tuhan melalui pelayanan. Nah, 2020 itu pelayanan sudah terschedule sedemikian rupa. Jadi ketika masuk masa Covid, itu benar-benar gereja-gereja mengalami yang namanya Covid juga. Jadi jadwal pelayanan semuanya di cancel. Saudara dengar baik, yang ada gaji aja setiap bulan, ketika masuk masa Covid mengalami kesengsaraan, hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan, ya kan? Apalagi hamba Tuhan yang gak punya gaji. Ya kan? Masuk masa Covid semuanya di cancel. Dan kita bilang begini sama Tuhan, terus kita mau dapat uang dari mana Tuhan? Dapat berkat dari mana Tuhan Yesus? Nah ini saya bilang, yang kedua bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktunya Tuhan. Yang kedua, kita harus apa? Yang kedua, tenang di saat badai. Sama-sama katakan tenang di saat badai. Itu badai begitu bergejolak banget masuk masa Covid. Saya punya anak 4, saya harus kasih makan mereka, kasih minum mereka ya kan. Bahkan di masa Covid kemarin itu anak-anak saya bukan kurus tapi tambah gemuk. Tambah gemuk dan anak saya ini. Ternyata masuk masa Covid itu. Masuk masa Covid di bulan Maret. Pak Pendeta minta nomor rekening. Udah puji Tuhan. Pak Pendeta so masuk ya. Udah Tuhan Yesus. Besok lagi Pak Pendeta so kirim ya. Puji Tuhan. Lusa lagi Pak Pendeta so kirim ya. Puji Tuhan. Itu saudara, orang boleh Covid, tapi kita mengalami COVID. Dahsyat. Jadi orang-orang teman-teman saya bilang, Fer, ngana ini kerjanya apa? Kok masa Covid, ngana traktir pak orang-orang semua, orang Manado. Jadi masa-masa Covid kita nongkrong di warung, ada warung di bawah, nongkrong di warung bawah. Jadi saya yang bayarin semuanya, hampir tiap hari. Saya juga bingung, Tuhan dari mana uang saya ini Tuhan?
Tapi Tuhan siapin semuanya. Amin. Tuhan siapin. Ini saya bilang, saya nggak pernah mengalami ketakutan. Kenapa? Karena yang kedua, bagaimana supaya kita bisa masuk masa waktunya Tuhan, tenang di saat badai. Sama-sama katakan tenang di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan taruh di hati saya, Fer, bikin pelayanan. Masa Covid, saya bikin pelayanan. Kan di rumah terus kan? Di rumah terus. Tuhan bilang, buka Facebook. Di Facebook setiap hari kamu siaran langsung. Setiap hari siaran langsung selama 35 menit. Pujian penyembahan, firman Tuhan, perjamuan kudus. Doa syafaat. Jadi pujian penyembahan, firman Tuhan, perjamuan kudus. Setiap hari saya perjamuan kudus. Siaran langsung di Facebook namanya Gereja Facebooker. Jadi saya siaran dengan, saya kasih judul Gereja Facebooker. Jadi pertama-tama yang ikut kaget, kok perjamuan kudus? Kakak saya bilang, Fer, jangan perjamuan kudus setiap hari. Enggak, saya ditaruh di hati untuk perjamuan kudus setiap hari. Saya perjamuan kudus setiap hari melalui tayangan live streaming jam 3 sore dari masa Covid kemarin 2020. Tanggal 3 Mei saya mulai siaran langsung. Dan itu banyak sekali yang ikut. Indonesia bahkan dari Sabang, Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau kan cuma di rumah terus. Ya kan? Cuma di rumah terus. Ikut, mereka ikut. Siapin perjamuan kudus. Setiap hari perjamuan kudus. Di Malaysia, ada di Singapura, di Hong Kong, ada juga di Thailand. Yang ikut bersama-sama perjamuan kudus. Ibadah setiap hari jam 3 sore. Saya lakukan terus, lakukan, saya kerjakan. Dan saudara tahu, setiap hari saya lakukan, saya kerjakan. Yang ikut ibadah setiap hari tidak ada yang kena Covid. Amin. Jangan ketawa. Tidak ada yang kena Covid. Saya bilang Covid itu kampret, saya bilang. Sorry, saya bilang, saya pakai bahasa istilah saya, kampret itu. Itu setan kampret, saya bilang. Kita perjamuan kudus setiap hari masuk tubuh dan darah Yesus. Jadi tubuh dan darah Yesus yang mengcover kita, memproteksi kita, menjaga keluar masuk kita. Pak Pendeta, minta tolong doakan, saya punya keluarga ada yang kena Covid. Saya doakan melalui live streaming, doakan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Bahkan saya pernah doakan dipanggil ke rumah orang, saya masih masuk ke ruangan garasi, masuk garasi. Kemudian pembantunya bilang begini, Pak Pendeta, iya pakai masker. Kenapa? Saya belum tahu. Terus yang di atas itu Pak Dokter. Di atas kan Pak Dokter kan, ada Pak Dokter, rumahnya Pak Dokter. Saya kan di bawah, masih masuk, baru masuk nih. Pak Pendeta, kami kena Covid semua. Saya dipanggil tuh doket orang yang Covid. Saya nggak tahu ya kan. Ya udah, Pak Pendeta pakai masker. Ya udah, saya naik ke atas itu orang Covid semua saya doakan. Sampai yang telepon, yang ibu itu telepon kepada hamba Tuhan, itu kan pakai speaker. Dia bilang begini, Pak Pendeta Ferry berani banget ya. Berani banget doakan orang Covid. Saya bilang, ya kan? Saya doakan langsung. Jadi saudara, saya percaya ketika kita benar-benar tenang di saat badai, maka kita akan mengalami waktunya Tuhan. Amin. Amin. Jangan gundah gulana, tetap tenang. Tetap tenang di waktu badai. Iya kan? Ada badai, tenang. Ada persoalan, tenang. Ada pergumulan, tenang. Ada masalah, tenang. Tetap konsentrasi tenang dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Serahkan persoalanmu, hidupmu kepada Tuhan. Total, serahkan semuanya. Maka Tuhan yang akan beracara. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam waktunya Tuhan. Yang terakhir. Roma 12, ayat 12. Satu orang bisa baca. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Sudah dapat? Satu orang bisa baca? Bangkit berdiri, ayo. Bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu? Silakan. Ayo yang berani dengan suara keras, lantang, tegas dan jelas. Karena udah gak puasa hari ini ya. Masih ya. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, terus sabar dalam, saudara lihat baik ini, sabar dalam kesesakan. Terus saudara lihat ini, sabar dalam kesesakan. Jadi kalau sudah sesak nih, iya kan? Tahu sesak ya? Tahu ya? Kemarin masa Covid kemarin kan banyak orang sesak nafas ya. Tarik nafas susah, ya kan? Sesak.
Dalam hidup juga banyak yang sesak. Aduh Tuhan, ekonomi saya Tuhan. Aduh Tuhan, bisnis saya Tuhan. Aduh pergumulan istri ceriatnya minta ampun. Dan ceriatnya minta ampun, kita kena PHK Tuhan. Gimana Tuhan Yesus? Sesak, tambah sesak. Ya kan, rumah tangga sesak, dia juga sesak. Jadi semuanya sesak. Jadi saudara, ketika kita mengalami kesesakan untuk sabar gampang atau susah? Sesak loh. Sesak. Untuk sabar, gampang atau susah? Susah loh. Yang lu bilang, gampang Pak Pendeta, enak aja lu gampang-gampang. Hei, iya biasa-biasa aja untuk mengalami sabar, susah minta ampun. Saudara kalau ada naik kendaraan ya kan, lagi naik kendaraan, terus ada orang yang salib di depan saudara, orang salib terus bilang begini, kurang ajar itu, saya mau kejar dia, tampelin Pak dia. Nggak ada masalah aja, untuk sabar susah, benar ya kan? Nggak ada masalah untuk sabar susah, cuma disalib dikit. Oh kejar Pak. Dikejar, terus dia turun dari mobil, dia pukul. Bapak gila ya, saya mau kecelakaan tadi Bapak ya, minta ampun Pak. Puk, ditampeleng tuh orang. Tidak ada masalah padahal, untuk sabar, susah dan minta ampun. Apalagi kalau saudara mengalami kesesakan, untuk sabar. Aduh. Orang Medan, orang Manado, Papua, Ambon, untuk sabar, pergumulan. Apalagi yang dari latar belakang nakal, ya kan? Suka berantem. Saya kan gak kelihatan yang suka berantem dulu kan. Saya kan kelihatan seperti boy band ya kan. Tapi dulu saya karateka. Papa saya jaksa, saya fakultas hukum, saya guru karate. Juara-juara karate di Sulawesi Tengah. Jadi kalau saya berantem itu, saya pernah berantem dengan 8 orang. Saya hajar 8 orang. Saya hajar, 8 orang saya hajar. Jadi saya kalau berantem itu mau mati-mati saya bilang. Ini prinsip saya. Bugis Manado kan gitu kan. Dulu ya kan. Hidupku yang penuh dengan dosa. Gak kelihatan ya kan. Gak kelihatan kalau muka-muka suka berantem ya kan. Muka-mukanya muka-muka polos, muka-muka alim. Tapi suka berantem dulu. Jadi saya ini bukan narkoba, bukan perokok, bukan peminum. Tapi tukang baku pukul, tukang berantem. Nah saudara, untuk sabar, gampang apa susah? Susah. Saya pernah dulu, waktu saya bertobat, ada seorang yang saya sangat benci banget, dari suku yang saya sangat benci banget. Ada salah satu suku yang saya sangat benci banget. Saya bertobat, saya lahir baru, saya baru masuk ke ruangan itu. Dia bilang begini sama saya, Bapak curi helm saya ya. Dia tunjuk ke depan saya, Bapak curi helm saya ya. Ini orang ini kepala botak ya kan, gode, pendek ya kan. Dan suku yang saya paling benci pada waktu saya belum bertobat. Dulu itu ya, ini dulu ya Pak ya, ini dulu. Dia tunjuk begini depan saya. Dia tunjuk, waduh saya bilang Tuhan ini mendidih di hati. Tuhan kontrol Tuhan. Ini tangan sudah gemetaran, pengen mokol ya kan. Sudah yang suka berantem digituin, ini kadang-kadang prosesnya. Prosesnya Tuhan ini kita harus sabar. Roh Kudus bilang gini, sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau pahlawan dihargai oleh pemerintah, kita dihargai oleh Tuhan. Amin. Orang yang sabar sangat dihargai oleh Tuhan. Ada masalah, sabar. Ada masalah, sabar. Saudara Abraham dan Sarah. Tuhan bilang begini, Abraham, Sarah, Tuhan yang bicara langsung. Kamu akan punya keturunan seperti bintang di laut dan pasir di langit. Tuhan bicara. Oh iya. Saya sengaja biar ibu-ibu bapak bisa bangun ya kan. Nah, Tuhan bicara begitu sama Abraham. Tuhan bicara, ini Tuhan yang bicara. Terjadi enggak kalau Tuhan bicara? Terjadi. Yang namanya Sarah bilang begini, mana janji Tuhanmu? Kok sampai umur 90 tahun belum nongol tuh anak. Mana Am? Ya pokoknya begini aja Am. Kamu samperin tuh budak di belakang. Budak pembokat, pembantu di belakang. Samperin dia Am. Si Abraham dapat channel dari istri untuk samperin budak di belakang, pembantu di belakang. Enggak dapat channel aja pengen nyamperin, apalagi dapat channel ya kan. Dapat suruhan, disuruh, puji Tuhan ya kan. Dia langsung ke belakang, haleluya. Dia ke belakang, dia ketemu yang namanya siapa? Hagar. Hagar itu apa? Pembantu, pembokat, staf rumah tangga. Dapat apa? Anak. Saudara, dengar baik. Kalau Abraham dan Sarah sabar, ada enggak Ismail, anak Hagar? Nehi cimelekete.
Dengar baik saya. Ada enggak? Tidak ada. Konsekuensi dari ketidaksabaran Ismail. Jadi kalau bapak, ibu lihat mereka itu garangnya minta ampun. Garang. Bunuh, cincang, bunuh, cincang, bunuh, cincang, bunuh, cincang. Kenapa? Itu produk ketidaksabaran. Benar? Iya kan? Saudara, kalau bicara begini pelan-pelan. Itu produk ketidaksabaran. Kalau saudara sabar, tidak ada Ismail. Kalau saudara sabar, berkat Tuhan pasti akan dahsyat. Amin. Sabar aja. Pak Pendeta, sabar. Pak Pendeta, sabar. Pak Pendeta, sabar. Ibu sekali, sabar. 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 Tetap sabar. Sabar. Untuk sabar gimana? Sabar. Saya diajar Tuhan untuk sabar. Saya lagi menunggu waktunya Tuhan. Amin. Saya buka penggembalaan saudara. Dekat dengan Pak Christian di sini. Di sebelah. Jadi kami 5 GBI di sini. Ada 5 GBI. Tapi kami saling kerjasama. Iya kan? Gak gontok-gontokan. Gak Pak Christian, Pak Bram, Ibu Sari, Pak Rudi. Kami kerjasama. Ada 5 penggembalaan GBI. Satu lantai. Saudara catat di Jakarta. Di Jakarta yang GBI satu lantai. Hanya di PTC. Dan di PTC gembala-gembalanya kerjasama. Amin. Tidak gontok-gontokan, tidak bilang, oh ngana curi jiwa, ngana curi jiwa. Anda ada jiwanya Tuhan. Amin. Amin. Karena jiwa-jiwa itu banyak sekali. Kita bilang begini, Tuhan kirimkan 6 juta jiwa. Saya minta 6 juta jiwa. Memang sekarang masih sedikit, ya kan? Tapi saya bilang 6 juta jiwa Tuhan. Kenapa? Kita punya planning, ada waktunya Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Yang terakhir ini sabar, tetap nantikan dengan kesabaran. Saya lihat bapak yang rambut putih ini Pak ya. Ya, jangan baku haga, baku lihat dengan istri. Ya kan? Bapak ini baku lihat dengan istri begini ya kan? Ya kan? Nah, bapak Tuhan bilang sabar aja Pak. Karena ada waktunya Tuhan akan melipat gandakan berkat yang pernah hilang dalam hidup bapak. Ya, dalam bisnis pekerjaan Tuhan bilang sabar. Tuhan sementara menyiapkan berkat yang dahsyat itu. Terakhir saudara. Waktu saya masih pacaran dengan istri saya, naik motor, masih pakai motor butut dulu kan, masih pakai motor smash yang warna merah, Jadi namanya smash, warna merah pula lagi, saya copot rem belakangnya, jadi tinggal rem depan. Jadi rem belakangnya udah nggak makan ya kan. Nah, waktu saya mau pelayanan, mampir ke Pasar Rebo, lampu merah Pasar Rebo, kami berhenti. Saya punya yang sekarang istri, masih pacaran kami dulu, ada pengamen anak kecil karena lampu merah dia ngamen, begadang jangan begadang tiada habisnya, dia ngamen. Saya bilang begini sama istri saya, yang sekarang istri saya, dulu masih pacaran, saya panggil yang kasih uang 5.000 kan, tahun 2008, 5.000. Dia ambil 5.000, udah siap di tangan. Begadang jangan begadang, dengan nyanyi terus, begadang tiada habisnya. Dia lihat kok lama sekali dikasih. Lama sekali, dia mulai pelanin, terus dia pindah. Dia pelan, dia pindah, pas dia mau pindah motor, itu lampu hijau dan motor semuanya jalan. Dengar baik, anak ini gak dapat uang. Uang sudah ada di tangan istri saya, pacar saya, 5.000. Sudah ada, tinggal kasih ke dia. Cuma karena dia gak sabar. Dia gak sabar, dia gak dapat. Berkat itu akan hilang kalau kita gak sabar. Amin. Katakan samping kiri, samping kanan. Sabar dong. Ya, suami istri ini ya, ibu ya, bapak ya. Pacaran, calon ya, sabar. Untuk jadi rumah tangga gak gampang. Ini masih pacaran, masih menyelidiki situasi. Ya kan? Jadi sabar aja. Memang kadang-kadang pacaran begini yang asli-asli belum keluar semua. Belum keluar. Masih simpan-simpan. Rahasia dulu nih. Yang asli belum keluar ya kan. Nanti pada waktu nikah baru keluar aslinya. Tapi tetap sabar ya kan. Sabar. Karena apa ini persatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita tetap masuk dalam waktunya Tuhan. Yang pertama fokus kepada Tuhan. Yang kedua tetap tenang di saat badai. Yang ketiga tetap sabar. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau perkasa dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Janji-Mu itu ajaib dalam hidup kami. Kami percaya saat ini kami terima. Kami terima berkat yang dahsyat dari Tuhan. Kami terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Kami terima hal-hal yang indah dari Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan menjanjikan kami dengan hal-hal yang baru. Tuhan menjanjikan kami dengan hal-hal yang dahsyat. Kami percaya Tuhan saat ini. Kami terima ketenangan. Kami terima kedamaian. Kami terima sukacita. Karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sekali Yesus selamanya. Sambil kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Katakan sama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya. Katakan sama-sama, oh Yesusku. Sekali Yesus. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menopang langkah hidup kami. Sekali Yesus, amin. Oh. Harapan kami tak akan pernah hilang, karena kasih-Nya. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, saya minta waktu 1 menit ke depan untuk Bapak Ibu bisa maju ke depan, yang punya pergumulan, punya masalah, punya kerinduan, yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan, cepat saja bisa maju ke depan, karena Tuhan ingin menjamah saudara, Tuhan ingin memberkati saudara, Tuhan ingin menyembuhkan saudara, Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Bahkan ada jawaban-jawaban yang spesial yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu yang punya kerinduan, punya kerinduan, punya masalah-masalah, punya pergumulan, yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Ketika engkau punya komitmen untuk didoakan, engkau akan melihat ada campur tangan Tuhan yang terjadi atas kehidupanmu. Ada urapan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupanmu semua. Kami percaya Tuhan, pada saat ini juga ada pengurapan yang Tuhan nyatakan. Ada pengurapan yang spesial yang Tuhan bawa, yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu itu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Semuanya angkat tangan di depan Tuhan. Tuhan mengurapi. Yesusku, ku cinta selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes, kami cinta Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Misalkan duduk lagi Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Boleh selain tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Semua diberkati, amin. Haleluya, boleh sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, amin. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan, kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah buat kehidupan kami melalui gerejamu di tempat ini Tuhan. Dari pagi hingga menuju siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan, untuk lawatan Tuhan, untuk firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan dan kami pulang gak sama seperti kami datang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, kami memberkati Bapak Pendeta Ferry Lapian Tuhan yang telah Tuhan pakai jadi saluran berkat buat kami siang hari ini. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi urapan yang baru terus tambahkan atas kehidupannya Bapak. Istri anak-anaknya Tuhan, untuk setiap pelayanan, setiap yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya dijadikan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Disertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hamba Tuhan yang telah Tuhan kirimkan buat kami pada siang hari ini. Bapak kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau taruhkan kepada setiap kami Tuhan, seberapa yang Tuhan mau untuk kami tabur pada siang hari ini. Biar kami memberi dalam ketepatan, persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah sungguh baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, diberkati tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman minggu untuk sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Oh, Ibu, oke baik. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Mari kita lambaikan tangan. Amin. Terima kasih.
mewakili Bapak Gembala, seluruh pengerja, pelayan, dan seluruh jemaat Tuhan GBI PTC mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Ferry Lapian. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga kepada tim PPW, Kak Pinkan sebagai WL, beserta tim singer, Kak Irwan, dan para pemusik. Demikian juga dengan Aser Koletan, multimedia, soundman, tamborin, seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga tidak ketinggalan, terima kasih kepada jemaat Tuhan GBI PTC yang setia memberi ibadah, sekalipun kita tahu saat ini cuti bersama, akan tetapi Bapak Ibu Saudara memilih dan memutuskan waktu yang terbaik untuk datang mencari Tuhan beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan kita percaya saat kita mencari wajah Tuhan, jadi lelah kita tidak akan sia-sia. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan simak pengumuman penting sepekan. Ibadah DCC siang hari ini, Minggu 30 Maret 2025 jam 1:30 dengan tema God Knows. Boleh ditampilkan multimedia? Oke. God knows what's the best for you. Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu para anak-anak muda. Kami mengundang anak-anak muda pastikan untuk hadir dan join di ibadah DCC siang hari ini. Baik, kita akan pengumuman bazar. Boleh tampilin multimedia? Oke, bazar. Sebagaimana pekan lalu telah berlangsung bazar, demikian juga untuk minggu ini ada bazar Minggu Ceria. Bapak Ibu telah melihat tadi ya, ada pakaian, ada makanan. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dan memberkati, boleh selesai ibadah, melihat-lihat dan membeli makanan. Dan seluruh keuntungan hasil bazar akan diberikan untuk persembahan sewa gedung. Baik, selanjutnya bazar Bika Ambon Rosella. Khusus untuk Bika Ambon, Bapak Ibu Saudara harus pesan dahulu, open PO dengan harga 160.000. Setelah Bapak Ibu memesan pembelian, melakukan transaksi pembayaran, maka barang Bika Ambon tersebut segera meluncur ke tempat Bapak Ibu. Pastikan Bika Ambonnya sangat enak Bapak Ibu. Dan seluruh hasil keuntungan dari penjualan ini semuanya murni untuk sewa gedung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri di tempat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang kami sudah memuji Engkau di dalam ibadah kami di siang hari ini Bapa. Karena Engkaulah Tuhan yang patut kami puji, kami sembah. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih anugerah yang daripada Tuhan. Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang hadir, yang percaya kepadamu, dan yang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sinarilah kami Bapa dengan wajah-Mu, agar kasih anugerah-Mu ya Tuhan mengalir di dalam hati kami, baik di dalam tubuh kami Bapa, agar kami diberkati. Dan begitu juga Bapa, hadapkanlah wajah-Mu ya Bapa kepada kami yang datang beribadah kepadamu, agar kami mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat hamba-Mu Pastor Ferry Lapian Tuhan.
Engkau Tuhan yang mengajari hamba-Mu ini, agar menyampaikan kepada kami di hari Minggu yang indah ini Bapa, kami boleh mendengar firman-Mu ini. Biarlah ajaran dari firman-Mu ini membuat kami sabar Bapa, menunggu waktu yang Kau berikan bagi kami. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan menolong kami Bapa, agar kami tetap sabar dan fokus ya Tuhan kepada firman-Mu ya Tuhan. Baik yang kami baca ya Bapa, baik yang kami dengar-dengaran ya Tuhan tentang firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang mengalir di hati kami Bapa, agar kami Tuhan dapat diperbarui oleh firman-Mu. Engkau Tuhan yang mengubahkan hati kami ini. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan agar kami dapat meninggalkan manusia lama kami, menjadi manusia yang baru di hadapan-Mu Bapa, yang selalu sujud menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau di tahta-Mu di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Materaikanlah Bapa firman-Mu yang indah ini, agar menjadi rema di dalam hati kami, untuk membentuk kami menjadi manusia yang baru Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Ferry Lapian Tuhan. Tuhan berkati dia Tuhan di dalam pelayanannya, baik di dalam kehidupannya Bapa, maupun pekerjaannya Tuhan, dan keluarganya, anak-anaknya. Apapun yang pergumulan hamba-Mu ini Bapa, Engkau jawab Bapa, agar mereka semakin taat dan setia untuk pelayanannya Tuhan, untuk menerangi hati setiap umat yang rindu akan dengar-dengaran dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati di usaha pekerjaannya Tuhan, begitu juga keluarganya. Engkaulah yang menghibur mereka Bapa. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita di dalam keluarganya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk pemimpin rohani kami, Niko Nyotora Arjo ya Tuhan. Gembala sidang Gatot Subroto ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah Bapa yang memberkati hamba-Mu ini, agar dia dapat melayani dengan lebih baik lagi ya Tuhan, di dalam gerejanya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan. Dan berkati keluarganya Tuhan, anak cucunya, istrinya, semua keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Begitu juga di dalam pelayanan mereka Bapa. Engkau berikan yang terbaik Bapa. Engkau berikan kuasa bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat memberitakan firman-Mu yang indah itu ya Tuhan, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Kiki Haryadi Bapa. Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalam diri Pak Kiki Haryadi ini ya Tuhan, agar dia Tuhan dapat melayani dengan baik ya Bapa, dengan ajaran daripada Tuhan, lawatan daripada Tuhan, membuat dia Tuhan semakin berani ya Bapa, untuk memberitakan firman-Mu yang indah itu di segenap pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Pendeta Christine Tantama ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu ini ya Tuhan, agar penyertaan Tuhan yang terjadi dalam diri dia Tuhan, di dalam pelayanannya Bapa, pergumulannya Tuhan, banyak Bapa yang dibutuhkan dia saat ini ya Tuhan. Terutama ya Bapa,
perpanjangan sewa gereja ini ya Yesus. Glory bagimu Bapa. Engkau kabulkan Bapa segala doa permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan. Yesus hanya Engkau harapannya yang dapat untuk menolong dia Bapa. Yesus kalau hindari, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau cukupkan Bapa permohonan dia agar dapat ya Tuhan beribadah di tempat ini lagi Bapa. Mendapatkan sewa gedung ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini menjadi hamba yang sempurna di hadapan-Mu, yang selalu melayani Engkau dengan baik ya Tuhan. Yesus boleh digandari, Yesus kekuatannya, Yesus penolongnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, buat Indonesia ini ya Bapa, negara kami. Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Engkau pakai ya Tuhan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini Tuhan. Presiden maupun wakil presidennya Tuhan. Engkau jamah hati mereka ya Tuhan. Agar hati yang mengasihi Bapa kepada rakyatnya Tuhan. Begitu juga Tuhan. Menteri-menterinya Tuhan Engkau berkati. Agar mereka boleh mampu Bapa untuk bekerja dengan baik. Untuk memajukan negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Bapak kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani di siang hari ini Bapak. Tuhan WL Singer pemain musik, tamborin maupun kolektan dan aser Tuhan. Dan multimedia Bapak. Semuanya Bapak yang melayani di hari ini, Tuhan semuanya Engkau berkati. Keluarga mereka Bapak, hidup berbahagia di hadapan-Mu Bapak. Yang selalu memuji-muji Engkau ya Bapak di segenap hidupnya Bapak. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Hidup berkelimpahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan kami berdoa ya Bapak. Buat jemaat-Mu yang rindu dengar-dengaran firman-Mu di dalam ibadah ini di saat ini ya Bapak. Engkau lawat mereka Bapak. Engkau tahu hati mereka ya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan. Tuhan jawab semuanya permohonan mereka Yesus Tuhan kami. Karena Engkaulah Allah satu-satunya harapan mereka Bapa untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-harinya Tuhan. Baik anak-anaknya Engkau berkati ya Bapa, menjadi anak yang berhasil Bapa di hadapan-Mu, baik di hadapan orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah Bapa doa permohonan kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita siapkan, satukan dan arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dengan berkat-berkat, berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati kita dengan berkat kebajikan dan kemurahan, damai sejahtera dan sukacita, kesehatan yang baik, hikmat akal budi, keberhasilan dan kelimpahan, serta perjagaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Kami menteraikan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati kita katakan amin. Haleluya.